Perkenalkan, nama saya Indra Panusunan, Lumbanturuan dari Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan membahas tentang konflik dan negosiasi. Topik yang dibahas yaitu konflik, proses konflik, dan negosiasi. Yang pertama itu konflik. Konflik berasal dari bahasa Latin yaitu confligo yang terdiri atas dua kata yaitu kon yang berarti bersama-sama dan fligo yang berarti pemogokan, penghancuran, atau peremukan. Konflik dilatar belakangi oleh adanya ketidakcocokan atau perbedaan dalam hal lain, hal nilai, tujuan, status, dan budaya. Dari pengertian tersebut, konflik adalah ketidaksamaan pendapat dari individu atau kelompok dan terjadi jika masing-masing komponen organisasi memiliki kepentingan atau tujuan sendiri-sendiri dan tidak bekerja sama antara satu dengan yang lain. Jenis-jenis konflik. Yang pertama, konflik intrapersonal, konflik antarpersonal, konflik antar kelompok, konflik intrakelompok, dan konflik antar organisasi. Proses konflik. Yang pertama itu potensi pertentangan dan ketidakcocokan. Tahap ini adalah adanya kondisi yang menciptakan munculnya konflik meskipun kondisi tersebut tidak mengarah langsung ke konflik atau memunculkan peluang terjadinya suatu konflik. Yang kedua yaitu kognisi dan personalisasi. Tahap ini yaitu tahap di mana isu-isu konflik didefinisikan dan dicari jalan keluarnya sehingga konflik terselesaikan. Dalam tahap ini, konflik terdiri dari konflik yang dipersepsikan yaitu kesadaran suatu pihak atau lebih atas adanya konflik sehingga muncul peluang terjadi konflik, dan konflik yang dirasakan yaitu keterlibatan secara emosional sehingga menciptakan kondisi cemas, tegang, dan frustasi. Yang ketiga yaitu maksud. Tahap ini mulai memberikan tindakan atas konflik, di mana konflik dapat menjadi bertambah parah dikarenakan adanya kesalahan maksud dari pihak lain. Yang keempat yaitu perilaku. Dalam penyelesaian tahap ini diperlukan teknik-teknik untuk menyelesaikan konflik yang disebut dengan manajemen konflik. Apapun ini mengikut sertakan aksi dan reaksi yang dibuat masing-masing pihak lain yang terlibat dalam konflik seperti membuat pernyataan, tindakan, dan reaksi balik. Yang kelima atau yang terakhir yaitu hasil. Tahap kelima adalah konsekuensi yang dihasilkan dari konflik. Hasil dapat bersifat fungsional maupun disfungsional. Materi yang berikutnya yaitu negosiasi. Sophia menjelaskan bahwa negosiasi atau perundingan merupakan suatu proses tawar-menawar antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Dalam perundingan ini diharapkan ada kesepakatan nilai antar dua kelompok. Maksudnya adalah negosiasi merupakan suatu cara bagi dua atau lebih pihak yang berbeda kepentingan, baik berupa pendapat, pendirian, maksud, atau tujuan dalam mencari kesepahaman dengan cara mempertemukan penawaran dan permintaan dari masing-masing pihak sehingga tercapai suatu kesepakatan atau kesepahaman tersebut. Langkah-langkah bernegosiasi. Yang pertama yaitu persiapan. Sebelum bernegosiasi, perlu mengetahui apa tujuan kita untuk bernegosiasi. Yang kedua yaitu penentuan dasar-dasar. Begitu selesai melakukan perencanaan dan menyusun strategi, selanjutnya mulai menentukan aturan-aturan dan prosedur dasar dengan pihak lain untuk negosiasi itu sendiri. Yang ketiga yaitu klasifikasi. Ketika posisi awal sudah saling dipertukarkan, baik pihak pertama maupun kedua akan memaparkan atau mengklasifikasikan, mempertahankan, dan menjustifikasi tujuan tuntutan awal. Yang keempat yaitu tawar-menawar.
Hakikat proses negosiasi terletak pada tindakan memberi dan menerima yang sesungguhnya dalam rangka mencari suatu kesepakatan. Disinilah konsekuensi tidak diragukan lagi. Yang kelima yaitu penutupan dan implementasi. Tahap akhir dalam negosiasi adalah memformalkan kesepakatan yang telah dibuat serta menyusun prosedur yang diperlukan untuk implementasi dan pengawasan pelaksanaan.